Hai, mau kemana? Kamu bawa produk hewan, ikan, dan tumbuhan. Udah lapor petugas karantina? Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kaya akan keanekaragaman hayati yang harus kita jaga dan lestarikan. Mau tahu caranya? Gampang. Kamu bisa langsung lapor ke petugas karantina yang ada di bandara. Lengkapi dokumen dan persyaratan karantinanya. Kamu juga bisa menghubungi petugas karantina lewat media sosial, email, maupun WhatsApp Center. Ingat, pelanggaran terhadap peraturan karantina dapat dikenakan sanksi pidana loh. Nah, kamu nggak mau kan? Mari bersama lindungi keanekaragaman hayati Indonesia dengan lapor karantina. Karantina pasti mudah. Misi bang. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Ya bang, bantu awak buatkan surat karantina. Ada yang mau kirim lah bang. Oh, boleh, Kak. Tapi ngomong-ngomong, Kakak lagi hamil besar ya? Padahal Kakak nggak perlu repot-repot ke kantor pelayanan. Oh iya, kayak mana itu bang? Bisa loh, Kak. Kakak tinggal masuk ke websitenya Barantin System. Nah, Kakak bisa lakuin itu dari rumah loh. Nah, setelah itu Kakak tinggal ajukan melalui PTK online. Lalu petugas akan memproses dan sertifikatnya bisa Kakak download dan print sendiri loh. Oh gitu bang, coba nanti aku coba ya. Tapi Kak, kalau boleh tahu, Kakak mau kirim apa ya? Ini lah bang, aku mau kirim buaya bang. Buaya? Serius, Kak, buaya? Serius bang, itu aku bawa buayanya. Pernah ucapkan lu pergi kau melambai. Buaya, 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 buaya darat. Tak pernah di otaknya bersepai. Buaya, 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 buaya darat. Integritas tinggi. Wah, terima kasih banyak lah bang ya. Stres sekali tadi aku bang. Kalau nggak gara-gara bantuan abang, nggak bisa ekspor barangku ini bang. Aman itu bang, itu memang udah tugas kami bang. Segan kali aku ini bang. Inilah bang, ada sedikit untuk ngopi-ngopi abang bang. Ya kan bang ya? Ngapain lari pau? Aduh, kenapa abang itu lari ya? Apa abang itu tersinggung ya? Emang abang itu punya integritas yang tinggi. Puas dengan layanan kami, apresiasi kami cukup dengan senyuman dan ucapan terima kasih. Mohon izin Bapak, pertanyaan satu Pak. Pak, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi karantina pada saat ini dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan hewan maupun tumbuhan begitu Pak? Kendala yang terberat karantina pada saat ini adalah petugas menghadapi musuh yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat dengan mata. Tak kasat mata. Sih, gimana sih? Bukan begitu loh maksudnya.
Kenyataannya, yang dimaksud musuh tak kasat mata bukanlah hal mistis, melainkan virus, bakteri, jamur, dan organisme mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Disinilah peran laboratorium karantina Sumatera Utara menjadi sangat penting. Bukan dengan ritual, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Petugas karantina bekerja di laboratorium, melakukan pemeriksaan sampel, pengujian, dan analisis secara ilmiah. Setiap hasil uji menjadi dasar pengambilan keputusan untuk melindungi hewan, ikan, dan tumbuhan, serta menjaga keamanan hayati dan ketahanan pangan. Kami bekerja menghadapi yang tak terlihat, agar dampaknya tidak terlihat kemudian hari. Inilah pertarungan karantina, melawan musuh tak kasat mata dengan ilmu pengetahuan, integritas, dan ketelitian. Karantina Sumatera Utara tegas melindungi, tulus melayani. Karantina kuat. Banyak yang mengira pekerjaan kami hanya sekedar mengecek ikan. Padahal, di balik setiap ekor yang lewat, ada kedaulatan hayati yang harus dijaga. Tugas kami adalah memastikan tidak ada penumpang gelap berupa penyakit, hama, atau spesies invasif yang keluar atau masuk ke NKRI. Satu kelalaian kecil berdampak bisa merusak ekosistem seluruh negeri. Tantangan terberatnya harus teliti dalam waktu cepat. Kami berpacu dengan waktu karena kami harus memastikan ikan-ikan segar yang dikirim dari sini tidak mengalami penurunan mutu yang drastis. Bagi kami, sertifikat yang kami keluarkan bukan sekedar kertas. Itu adalah jaminan keamanan pangan dan kelestarian sumber daya laut Indonesia untuk anak cucu nanti. Apa jadinya jika PPR masuk Indonesia? Ini bang, pesanan satenya. Sate kambing kan? Iya, sate kambing. Iya, sate kambing. Silahkan. Bang, pesen sate satu. Sate apa kak? Sate kambing. Berapa harganya bang? Cepet limpul aja. Malah. Ya kak, soalnya kambing saat ini banyak yang mati, jadi harganya mahal. Ayo udah nggak jadi beli aku. Emang rela bayar Rp150.000 cuma buat satu porsi sate kambing? Kedengarannya nggak masuk akal. Tapi itu bisa jadi kenyataan kalau wabah penyakit hewan berbahaya sampai masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah PPR atau Pestidepetidus ruminans. Itulah pokoknya. Penyakit virus yang menyerang kambing dan domba dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Hewan yang terinfeksi bisa mengalami demam tinggi, luka pada mulut, diare parah, sampai kesulitan bernafas. Banyak yang akhirnya mati. Kalau wabah ini menyebar luas, populasi kambing dan domba bisa menurun drastis. Dampaknya bukan cuma ke peternak yang merugi besar, tapi kita semua. Pasokan daging berkurang, harga melonjak, dan pangan asal hewan jadi makin sulit dijangkau. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting daripada mengobati. Jadi, jangan pernah mau masuk hewan atau produk hewan dari luar tanpa melapor kepada petugas karantina. Satu kelalaian kecil bisa membawa ancaman besar bagi peternakan dan ketahanan pangan negeri ini.
Karantina berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit seperti PPR ke wilayah Indonesia. Lindungi ternak kita, lindungi peternak kita, lindungi pangan kita bersama. Ayo berhemat. Karantina Sumatera Utara berkomitmen mendukung program efisiensi sebagai langkah strategis menghadapi dinamika energi global, meningkatkan efektivitas anggaran, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dimulai dari hal sederhana, mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Langkah kecil, namun berdampak besar bagi penghematan energi. Mengatur suhu pendingin ruangan pada kisaran 25 hingga 27 derajat, menciptakan kenyamanan sekaligus efisiensi penggunaan energi listrik. Nice. Menggunakan air secara bijak dalam setiap aktivitas, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Memanfaatkan kendaraan dinas secara bersama-sama untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan menekan biaya operasional. Melalui langkah nyata ini, Karantina Sumatera Utara terus membangun budaya kerja yang peduli, efisien, dan berkelanjutan. Bersama, kita wujudkan karantina yang kuat dan bertanggung jawab. Di balik persiapan Idul Adha, ada tanggung jawab yang harus dituntaskan. Memastikan setiap pasokan daging nasional bermula dari kesehatan yang terjaga. Bukan sekedar prosedur, pengambilan sampel darah adalah benteng utama. Deteksi dini untuk memastikan hewan yang dilalu lintaskan bebas dari ancaman penyakit. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, kami memperketat pemeriksaan sapi di instalasi. Uji laboratorium ini wajib dilakukan untuk menjamin stok daging kita sehat, aman, dan tercukupi. Kecepatan laboratorium berpadu dengan ketelian lapangan. Kami berpacu dengan waktu agar distribusi hewan tetap lancar tanpa sedikit pun mengabaikan biosecurity. Kepuasan kami adalah saat masyarakat bisa beribadah dengan tenang, karena ketersediaan pangan yang sehat adalah kunci ketenangan umat. WFH kok malah jalan-jalan. Kak, mau cari kacamata, Kak? Boleh, Kak. Silakan. Ini coba dulu, Kak. Oke, siap. Cantik ya, Kak ya? Iya, cantik itu, Kak. Ini juga terbaru nih. Rusak loh, Nak. Rusak nanti rusak, Nak ya. Jangan, Nak ya. Iya, jangan, Nak. Jangan ya. Bagus ya. Iya, cantik itu, Kak. Ini coba. Ini juga cantik, warnanya manis. Channel ini ya. Cantik ya. Nah, itu cantik juga tuh. Iya. Bentar ya, Kak ya. Iya, Kak. Halo, Pak. Sedang saya ini, Pak,
kerjakan. Siap, sebentar lagi laporannya selesai ya Pak ya. Izin, sedang saya kerjakan. Siap, baik Bapak. Assalamualaikum. Mari kita manfaatkan waktu work from home dengan penuh tanggung jawab dan integritas tinggi. Tetaplah siaga di depan layar sesuai jam kerja demi profesionalisme. Jangan tergoda meninggalkan tugas untuk urusan pribadi, seperti jalan-jalan ke optik atau ke mall ya. Dedikasi kita adalah kunci kesuksesan bersama. Yuk standby dan tetap produktif. Sumatera Utara terus maju dan tumbuh. Di sela rimbun kelopak yang berseri, ada misi besar untuk membawa keindahan ini ke belahan Nusantara. Kami hadir langsung di sumbernya, memastikan setiap bibit yang tumbuh tidak membawa ancaman penyakit yang tak kasat mata. Pemeriksaan di greenhouse merupakan tahap krusial. Kami memastikan dari hulu bahwa anggrek yang diperiksa memenuhi persyaratan karantina antar area di dalam negeri. Sinergi di lapangan adalah kunci. Edukasi dan inspeksi berjalan beriringan agar standar kualitas bibit tetap terjaga di setiap tangkainya. Saat anggrek ini memenuhi syarat karantina dan sampai ke daerah tujuan dengan sehat, itu bukan sekedar pengiriman, tapi kebanggaan atas kekayaan hayati kita. Ia adalah perpaduan sempurna antara kelembutan yang memikat dan daya tahan yang luar biasa. Cantiknya tak instan, dia tumbuh dengan ketabahan, mekar dalam kesabaran, dan mempesona dengan keanggunan yang berwibawa. Namun, keindahan yang berharga selalu butuh penjagaan, seperti menghormati marwah seorang perempuan. Habis gelap terbitlah terang. Selamat Hari Kartini 2026. Dari pelabuhan gelap jalur laut tanpa izin, ayam Bangkok kambing pygmy diselundupin diam-diam tanpa dokumen, tanpa cek kesehatan. Risiko penyakit nyelonong masuk ke perbatasan. 173 ayam, 20 kambing kecil, bukan. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap media pembawa berupa kambing pygmy ya, yang diduga kuat ya berasal dari Thailand, dan juga ayam Bangkok gitu ya, sejumlah 173 ekor ayam, 20 ekor kambing pygmy yang diduga kuat berasal dari Thailand. Kenapa kita lakukan pemusnahan? Karena pemasukan terhadap media pembawa ini, baik kambing maupun ayam tadi, dilakukan secara ilegal ya, dari Thailand melalui Aceh Tamiang, kemudian dikirim ke Sumatera Utara. Ya, dugaan itu kuat karena kita melihat dari pertama, kambing itu tidak ada di negara kita ya, tidak ada ya. Yang kedua, lihat dari kemasan juga beraksara tulisan Thailand ya. Nah, sehingga dengan masuknya media pembawa ini sangat berisiko ya, sangat berisiko kaitan membawa hama penyakit hewan, terutama untuk ayam adalah avian influenza ya, penyakit flu burung ya. Penyakit flu burung merupakan salah satu penyakit hewan yang sangat menular pada unggas, ya, bisa menimbulkan kematian hingga 100% ya. Jadi kalau ada farm, ada peternakan unggas, begitu masuk penyakit avian influenza, itu bisa menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Kemudian kalau kita bicara kambing pygmy ini juga menjadi salah satu ya media pembawa penyakit yang belum ada negara kita ya, salah satunya penyakit PPR ya, penyakit Pesticides ruminant. Itu penyakit ya pada kambing dan domba yang bergejala ya, yang ditandai dengan gejala
ya ada diare, ada sesak nafas, ya ada lesi-lesi di mulut, gangguan pencernaan ya dan sebagainya yang berujung juga sangat menular bisa menyebabkan kematian pada kambing dan domba. Jadi kita dengan adanya hewan ini kita putus gitu ya, jangan sampai ini masuk membawa penyakit. Maka kita lakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Demi Indonesia yang aman. Tan orang utan, tan orang utan. Jalannya sama, gayanya juga sama, kakinya sama, langkahnya juga sama, tangannya sama, jumlah jarinya sama, tetapi ada yang tidak sama. Kita sekolah dia tidak. Matanya ada, hidungnya juga ada, kupingnya ada, mulutnya juga ada, bulunya ada, rambutnya juga ada, tetapi ada yang tidak sama. Kita di kota, dia di hutan. Tan orang tan, tan orang tan, tan orang tan, tan orang tan. Ya, kita perkenalkan karantina kuat, kompeten unggul, amanah dan tangguh. Karantina Sumatera Utara, bentang pangan dan kehidupan bangsa yang agung. Kami bersatu, kami berseru, demi negeri yang sehat dan maju. Di balik layar karantina Sumatera Utara berjaga, tak terlihat tapi nyata, penuh karya dan rasa. Kami jaga laut, darat dan udara, agar Indonesia terus jaya selamanya. Baik, kami dari Balai Besar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Utara hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 memberangkatkan beberapa bantuan kepada seluruh tim yang berada di Sibolga. Kawan-kawan yang berada di Sibolga ini sekarang membutuhkan bahan pokok beserta dengan pakaian dan seluruh kebutuhan harian lainnya. Dan ini juga kepada masyarakat yang ada di Sibolga, semoga mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk sehat kembali, semangat, dan khususnya kawan-kawan di karantina tetap semangat. Waspada ikan jenis asing invasif. Ikan jenis asing invasif bisa menjadi ancaman nyata bagi ekosistem perairan kita. Ikan jenis asing invasif adalah jenis ikan yang bukan bagian dari ekosistem asli. Kehadirannya bisa merusak keseimbangan lingkungan, menimbulkan kerugian ekonomi, mengurangi keanekaragaman hayati, bahkan berdampak buruk pada kesehatan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Sistem Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Melindungi Keanekaragaman Hayati Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan tegas melarang ikan jenis asing invasif untuk dimasukkan ke dalam negeri, disebarkan atau diedarkan di dalam wilayah NKRI, dan dikeluarkan ke luar negeri. Keputusan Deputi Bidang Karantina Ikan Nomor 8 dan 13 tahun 2024 juga menjadi pedoman pemantauan dan identifikasi jenis ikan asing invasif yang menjadi tugas dan wewenang Badan Karantina Indonesia.
Ikan jenis asing invasif yang dilarang terbagi dua kategori. Pertama, ikan berbahaya, beracun, membawa parasit, atau dapat melukai manusia. Kedua, ikan merugikan, predator atau kompetitor yang mengancam kelangsungan hidup ikan lokal. Mari bersama jaga kelestarian lingkungan. Kenali ikan jenis asing invasif. Jangan lepaskan ikan jenis asing invasif ke perairan umum. Lestarikan ikan lokal demi ekosistem dan ekonomi masyarakat. Bersama kita lindungi ekosistem dan jaga masa depan perikanan Indonesia. Kasus PMK itu kerugiannya hampir 39 triliun. Berdasarkan peraturan perkarantinaan, daging dari luar negeri boleh dimasukkan ke dalam negara Indonesia dengan memenuhi persyaratan perkarantinaan. Adapun persyaratan untuk melalu lintaskan daging dari luar negeri masuk ke Indonesia, yang pertama yaitu disertai atau dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal. Setelah mengurus sertifikat karantina, dia harus mengisi form prior notice untuk disampaikan ke negara Indonesia tentang rencana pemasukannya. Yang kedua, melalui tempat pemasukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, melaporkan dan menyerahkan daging tersebut kepada pejabat karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Kalau dalam jumlah besar akan dilakukan analisa risiko apabila untuk pemasukan pertama kali. Daging dari luar negeri yang dibawa sebagai bawaan atau istilahnya oleh-oleh dari luar negeri dibawa masuk ke Indonesia itu diperbolehkan sepanjang dia itu sudah mempunyai atau mengurus sertifikat karantina dari negara asal dan juga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia. Komoditi yang masuk ke Indonesia tanpa dilaporkan dan juga tanpa dilengkapi dengan dokumen persyaratan karantina, maka akan menyebabkan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina. Kemungkinan ada di media pembawa tersebut, yaitu antara lain penyakit yang bisa ditularkan dari daging ke hewan, yaitu penyakit PMK dan juga penyakit antrak. Di mana kita ketahui bahwa tahun 2022 Indonesia yang semula bebas PMK, ada kasus PMK itu kerugiannya hampir 39 triliun dan ini sangat merugikan negara Indonesia. Selain itu ada juga penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, contohnya yaitu penyakit rabies dan juga penyakit BSE, di mana kedua penyakit tersebut sangat fatal kepada manusia. Daging yang tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina dan dimasukkan secara ilegal, maka tentunya barang tersebut akan dilakukan penahanan oleh pejabat karantina dan untuk selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Menjaga negeri bukan hanya soal dokumen, tapi tentang edukasi dan sinergi. Hari ini kami fokus sosialisasi ke nahkoda dan teman-teman ABK kapal feri internasional Indonesia-Malaysia. Mereka harus paham resiko masuknya hama penyakit melalui komoditas yang dibawa. Sosialisasi dilakukan dengan santai agar bisa tersampaikan. Karena nahkoda atau ABK adalah mitra pertama kami di atas air. Satu pemahaman, satu tujuan, melindungi sumber daya alam Indonesia. Karantina kuat, Indonesia maju.
Ramadan bukan berarti aktivitas melambat. Di sini, ketelitian adalah kunci untuk menjaga meja makan tetap aman. Setiap butir telur yang keluar diperiksa dengan seksama. Kami memastikan tidak ada penyakit yang ikut terbawa. Di bulan suci ini, terjadi lonjakan permintaan telur. Tugas kami memastikan pasokan ini tidak hanya cukup secara jumlah, tapi juga sehat dan layak konsumsi. Kecepatan dan ketepatan adalah prioritas. Kami bekerja agar distribusi pangan tidak terhambat, sehingga stok di pasar tetap stabil selama Ramadan. Ketenangan masyarakat dalam beribadah, salah satunya bermula dari kepastian pangan yang aman. Itulah pengabdian kami di garda terdepan. Menjaga ketersediaan, mengawal kesehatan bangsa, Karantina Indonesia hadir untuk keberkahan Ramadan kita semua. Halo Kak, selamat datang di Bandara Kuala Namu Internasional Medan. Kakak ada bawa apa? Ini Kak, ada bunga, tumbuhan. Kalau ada bawa produk tumbuhan, wajib lapor karantina dulu ya Kak, sesuai dengan Perba nomor 5 tahun 2024. Untuk barang Kakak wajib kita lakukan pemeriksaan karantina terlebih dahulu. Boleh saya lihat Kak barang Boleh Kak, bawaannya? hanya sedikit kok, 3 buah aja. Sama bunga sedikit mau ditanam di sini. Walaupun cuma sedikit, 3 buah ini tidak boleh ya Kak, tetap kita tahan. Kecuali Kakak punya sertifikat pendukung dari negara asal. Tapi kan Kak cuma 3 aja Kak, nggak apa-apa lah tetap Kak. nggak bisa, Cuma Kak. 3 loh Kak, Walaupun cuma buah-buah 3 nggak aja bisa. sayang loh Kak dibuang. Mohon maaf Kak, tetap tidak bisa. Untuk mencegah masuknya virus MIPA dari negara terjangkit. Virus MIPA dapat ditularkan melalui hewan, produk hewan, tumbuhan, produk tumbuhan, lingkungan, dan alat angkut yang terkontaminasi. Halo Sobat Q, kali ini Mimin mau ikut petugas karantina Sumatera Utara memeriksa ikan malong. Simak video ini ya. Ikan malong adalah jenis sidat laut yang memiliki morfologi menyerupai belut raksasa. Ikan yang mampu tumbuh hingga panjang 2,2 meter ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Dagingnya yang berwarna putih bersih dan bertekstur lembut, kaya akan kandungan omega 3 serta DHA, nutrisi penting bagi kesehatan jantung dan kecerdasan otak. Tingginya permintaan ekspor ke negeri Tiongkok menuntut standar keamanan pangan yang ketat. Ikan malong diproses melalui teknik pembekuan serta pengemasan khusus sebelum diberangkatkan menggunakan kontainer. Sebelum melintasi batas negara, pejabat karantina Sumatera Utara melakukan pengawasan ketat melalui pemeriksaan organoleptik di lapangan. Proses ini meliputi cek fisik dan penilaian score sheet untuk memastikan mutu produk ikan serta bebas dari hama dan penyakit ikan karantina. Langkah preventif ini diambil guna menjamin bahwa setiap produk ikan malong yang diekspor layak konsumsi dan memenuhi standar sehingga reputasi komoditas perikanan Indonesia tetap terjaga di kancah global.